Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Karimun Akhlak, 2 Maulana Jidan, 3 Muhammad Yusuf Effendi. Di sini kami akan mempresentasikan review jurnal kami. Untuk judul jurnalnya yaitu 1 sistem klasifikasi buah jagung dengan menggunakan metode image processing pengolahan citra digital yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri yaitu Karimun Akhlak. 2 deteksi penyakit pada daun jagung berdasarkan menggunakan metode Guinness Nextbox berbasis RESPI yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Yusuf Effendi. 3. Identifikasi kualitas biji jagung manis layak jual dari warna dan tekstur menggunakan ASP dan Gray Labaran Flex Metric yang akan dipresentasikan oleh Maulana Jidan. Untuk jurnal satunya yaitu sistem klasifikasi buah jagung dengan menggunakan metode image processing pengolahan citra digital yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Nah, untuk subjek penelitiannya yaitu sistem klasifikasi buah jagung dengan menggunakan metode image processing pengolahan citra digital menunjukkan bahwa penelitian ini fokus pada pengembangan sistem untuk mengklasifikasikan buah jagung menggunakan teknik pengolahan citra digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memisahkan buah jagung dari gambar digital menggunakan metode pengolahan citra digital. Dengan demikian, penelitian ini berkaitan dengan aplikasi teknologi penglihatan komputer dan pertanian, dikhususkan dalam pengotomisasi proses mengklasifikasikan buah jagung. Langkah-langkah penelitian: pengumpulan data. Mungkin ada tahap pengumpulan data di mana gambar-gambar buah jagung dikumpulkan untuk digunakan dalam penelitian. Yang kedua, pengolahan awal citra. Pengolahan awal citra ini buah jagung mungkin akan diimpor dan diproses secara awal untuk mempersiapkan untuk tahap klasifikasi. Ini dapat mencakup penyelesaian kontras, kecerahan atau penormalan ukuran gambar. Yang ketiga, ekstraksi fitur. Ada kemungkinan bahwa penelitian ini melibatkan ekstraksi fitur dari citra buah jagung. Ini bisa mencakup mengidentifikasi pola, tekstur, atau fitur visual lainnya yang dapat digunakan untuk membedakan antara kelas berbeda, mungkin berbeda tingkat kematangan atau kondisi buah jagung. Yang selanjutnya, pemilihan dan pelatihan model. Mungkin terdapat tahap ini di mana model klasifikasi dilatih menggunakan fitur-fitur yang diekstraksi dari citra. Metode pengolahan citra digital lainnya seperti jaringan saraf, tiruan atau algoritma pembelajaran mesin mungkin juga digunakan dalam proses ini. Yang selanjutnya, validasi dan evaluasi. Setelah model dilatih, kemungkinan ada tahap validasi di mana performa model diukur menggunakan data penguji yang tidak terlibat dalam pelatihan. Yang selanjutnya, optimasi dan penyesuaian. Proses ini mungkin melibatkan langkah-langkah untuk memperbaiki performa model, termasuk penyesuaian parameter atau peningkatan teknik pengolahan citra. Yang terakhir, uji di lapangan atau implementasi. Ada kemungkinan bahwa hasil dari sistem klasifikasi ini diuji di lapangan atau diimplementasikan dalam konteks aplikatif. Hasil penelitian: segmentasi citra jagung dengan metode Stokes result dilakukan pada citra sebanyak 20 buah jagung. Tujuan segmentasi adalah mendeteksi sel darah putih di dalam satu citra, menyiapkan citra ke kondisi untuk siap diekstraksi ciri dan kemudian memperoleh data numerik dari hasil ekstraksi ciri tersebut. Penentuan parameter Hox result yang tidak sesuai dalam proses segmentasi ini dapat menyebabkan kesalahan dalam mendeteksi jenis jagung. Adapun jenis jagung yang berhasil dideteksi adalah jagung manis, jagung gedang putih, jagung ungu, jagung mutiara, dan jagung bisi.
Kesimpulan, metode image processing digunakan untuk memproses data cetak buah jagung. Hasil dari proses ini dapat memberikan informasi tentang tahap kematangan, kualitas, dan kondisi jagung yang akan dapat membantu petani dalam pengambilan keputusan terhadap pengolahan pertanian. Untuk kelebihannya, memudahkan masyarakat untuk mengetahui perbedaan jenis jagung yang akan ditanamnya, dan kelemahannya kurangnya pengembangan pada sistem klasifikasi buah jagung menggunakan metode image processing ini. Untuk jurnal yang kedua yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Yusuf Effendi, kepada Muhammad Yusuf Effendi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk jurnal yang kedua, saya akan mempresentasikan jurnal yang kedua, yaitu berjudul Deteksi Penyakit pada Daun Jagung berdasarkan HIWE menggunakan metode K-nearest Neckboard berbasis Raspberry Pi. Subjek penelitian pada jurnal ini berfokus pada pengembangan sistem deteksi penyakit pada daun jagung menggunakan analisis HIWE atau warna dengan memanfaatkan metode K-nearest Neckboard dan memanfaatkan platform Raspberry Pi sebagai penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem yang dapat mendeteksi penyakit pada daun jagung secara akurat dan efisien. Berikut langkah-langkah penelitian. Pertama, akuisisi citra. Pada akuisisi citra dimulai dengan pengambilan citra digital, yaitu daun jagung, menggunakan perangkat kamera yang terhubung dengan Raspberry Pi. Pada citra digital tersebut, data tersebut kemudian kita akan gunakan sebagai data masukan untuk analisis. Yang kedua yaitu ekstraksi HIWE. Tahap selanjutnya adalah ekstraksi informasi HIWE. Dari citra HIWE adalah komponen warna yang menggunakan spektrum warna, misalnya merah, hijau, biru, tanpa memperhatikan kecerahan dan akurasi. Dalam konteks ini, analisis HIWE digunakan sebagai fitur kunci untuk deteksi penyakit. Yang ketiga yaitu preprocessing. Pada preprocessing, citra mungkin perlu mengalami tahapan pra pemrosesan untuk menghilangkan noise atau meningkatkan kontras. Ini dapat menjadikan filterisasi, penghalusan atau peningkatan kontras. Yang keempat, penggunaan metode KNN. Metode KNN digunakan untuk klasifikasi citra berdasarkan informasi HIWE yang diekstrak sebelumnya. KNN adalah algoritma klasifikasi yang membandingkan data uji dengan data pelatih dan memiliki K tetangga terdekat untuk menentukan kelasnya. Yang kelima yaitu pelatihan dan pengujian model. Sebelum implementasi di lapangan, metode KNN perlu dilatih dengan dataset yang mencakup berbagai citra daun jagung dengan berbagai tingkat kesehatan. Setelah itu dilakukan model tersebut diuji menggunakan dataset terpisah untuk mengevaluasi kinerjanya. Yang keenam, implementasi pada Raspberry Pi. Setelah model KNN terlatih, ia diimplementasikan pada Raspberry Pi. Raspberry Pi bertindak sebagai perangkat untuk melakukan analisis citra secara real time, memproses informasi HIWE dan memberikan output deteksi penyakit pada daun jagung. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan metode yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menghasilkan sebuah sistem deteksi penyakit pada daun jagung
yang dapat berfungsi secara real time dengan akurasi yang sangat tinggi. Dengan menggunakan analisis warna berbasis UV dan metode K-nearest network, diharapkan sistem ini mampu membedakan antara daun jagung yang sehat dan terinfeksi penyakit dengan tepat. Kesimpulan dari hasil penelitian pada jurnal ini, didapat sebuah metode untuk mengklasifikasi setiap kelas penyakit pada daun jagung dengan sistematika inputan gambar, kemudian mengekstraksi nilai dan dilakukan konversi menggunakan nilai UV untuk mendapatkan warna sebenarnya pada daun jagung. Setelah dilakukan implementasi menggunakan algoritma K-nearest network, maka didapat sebuah output berupa klasifikasi penyakit daun jagung setiap kelasnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Mas Yusuf Effendi. Untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Maulana Jidan. Kepada saudara Maulana Jidan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan jurnal 3 yang berjudul Identifikasi Kualitas Biji Jagung Manis Layak Jual dari Warna dan Tekstur Menggunakan HSV dan Gray Level Run Length Matrix atau GLR-LM. Subjek penelitian mengidentifikasi kualitas biji jagung manis yang layak jual berdasarkan analisis warna dan tekstur menggunakan metode HSV dan GLR-LM. Metode ini memungkinkan untuk membedakan biji jagung manis yang berkualitas baik dari yang kurang baik dengan memanfaatkan informasi warna dan struktur tekstur pada gambar biji jagung. Langkah-langkah penelitian yaitu 1. Pengumpulan data. Citra biji jagung manis dikumpulkan melalui perangkat seperti kamera digital atau sensor citra. Citra-citra ini kemudian digunakan sebagai dataset untuk analis. Kedua, pengolahan citra. Pengolahan citra biji jagung diperlakukan dengan serangkaian tahap pemrosesan, termasuk pre-processing untuk menghilangkan noise, perbaikan kontras, dan identifikasi biji jagung dalam citra. Dan ketiga, ekstraksi fitur warna. Ekstraksi fitur warna, citra diubah ke dalam ruang warna HSV atau Hue Saturation Value untuk mengekstraksi informasi warna biji jagung dianggap sebagai fitur utama dalam identifikasi kualitas. Ekstraksi fitur tekstur. Gray Level Run Length Matrix atau GLR-LM digunakan untuk mengekstraksi fitur tekstur biji jagung. GLR-LM adalah metode statistik yang mengukur distribusi panjang run dari intensitas gray level dalam citra. Klasifikasi. Fitur-fitur warna dan tekstur yang diekstraksi digunakan sebagai input untuk algoritma klasifikasi. Sebagai metode klasifikasi seperti pembelajaran mesin, pengenalan pola, atau jaringan saraf tiruan digunakan untuk mengklasifikasikan biji jagung ke dalam kategori kualitas yang berbeda. Evaluasi dan validasi. Sistem dievaluasi menggunakan dataset uji yang berbeda dengan mengukur tingkat keberhasilan identifikasi kualitas biji jagung. Metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score digunakan untuk menilai kinerja sistem. Hasil jurnal tersebut mungkin mencakup hasil penelitian seperti akurasi sistem dan dalam mengidentifikasi kualitas biji jagung berdasarkan fitur, warna, dan tekstur. Kesimpulan, penelitian ini memberikan kesimpulan tentang efektivitas metode yang digunakan dalam identifikasi kualitas biji jagung berdasarkan fitur, warna, dan tekstur. Kesimpulan ini mencerminkan kontribusi penelitian terhadap bidang pertanian dan pengolahan hasil panen. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Mas Idan yang sudah berpresentasi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.